Namira Zaina Siregar adalah seorang perempuan muda penyandang Down syndrome yang menjadi sosok inspiratif di Indonesia. Kisah ini mengangkat perjalanan hidup Namira dalam menghadapi keterbatasan fisik dan stigma sosial sejak masa kanak-kanak hingga saat ini. Namira menjalani terapi intensif sejak kecil dan mulai menunjukkan perkembangan signifikan dalam kemampuan komunikasi dan kepribadian. Perjalanan Namira bukan hanya di tanah air, tapi Singapura dan Australia pernah menjadi panggung Namira dalam berbagai kegiatan seni tari, pentas adibusana, serta kegiatan sosial disabilitas. Keberhasilan Namira tidak lepas dari dukungan penuh keluarga, terutama sang ibu yang terus mendorong pengembangan potensi Namira. Melalui ketekunan, terapi berkelanjutan, dan pembinaan bakat di bidang seni, Namira kini aktif sebagai penari, model, dan fasilitator kegiatan disabilitas. Cerita Namira menjadi penting untuk disampaikan sebagai upaya mematahkan stigma terhadap penyandang Down syndrome serta menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah hambatan, bahkan menjadi kekuatan untuk berprestasi. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali lagi mengambil hikmah dari narasumber yang luar biasa. Kali ini, kenalin, namanya Namira Zaina Siregar, seseorang yang Down syndrome pertama yang berhasil jadi penari, model, dan influencer. Berkarya di industri kreatif, dan beliau berhasil menembus panggung internasional. Kita langsung tanya-tanya langsung ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat sama Bunda ini ya. Izin tanya-tanya boleh ya? Boleh Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kegiatan hari ini nih, keseharian ngapain aja Namira? Biasanya Aktifnya. aku konten atau enggak latihan. Dulu sampai suka nari dikenalin Bunda atau memang hobi dari kecil udah suka bidang itu? Dari SMP Pak Ustaz. Dari SMP udah suka Iya. nari. Tante saya ngajakin saya untuk nonton kakak sepupu. Kemungkinan kakak sepupu itu juga nari juga. Ada yang mau nggak kayak kakak Karin? Mau mah gitu. Ya udahlah aku masuk gitu tuh untuk mencoba untuk masuk Kak. Pak Ustaz. Konten-kontennya yang dibikin nih tentang apa aja nih biasanya? Beauty vlogger. Beauty vlogger ya? Iya. Berarti ngerti apa ini skincare. Kadang-kadang suka ada yang ngaji juga Pak Ustaz. Wah, juga ngaji ya, alhamdulillah. Dan udah bikin medsosnya, aktifnya di mana? Di Instagram dan Instagram TikTok? sama TikTok. Udah dari kapan itu? Udah Dari bikin? tahun 2021. Dari tahun 2021 sampai sekarang aktif konten terus ya? Konten terus. Alhamdulillah ya, dan sekarang udah aktif, udah ada followersnya, alhamdulillah. Terus dari Bunda nih, Bunda waktu itu dari mulai kapan tahu tentang kondisinya Namira waktu itu? Dari mulai lahir ya. Dari lahir udah tahu. Dari lahir. Dokternya sudah bilang gitu ya? Awalnya kalau waktu di rumah sakit itu dokternya nggak bilang kalau dia Down syndrome. Cuma begitu pulang kita ke dokter spesialis anak, dokternya di situ baru bilang dia curiga Namira ini Down syndrome. Terus waktu itu disarankan untuk tes kromosom. Tes kromosom Ya, dari waktu masih bayi Iya, itu. disarankan untuk tes kromosom tahun 97 itu, cuma ada keraguan dari dokter itu yang nggak bisa menguatkan saya untuk melakukan tes kromosom itu. Akhirnya saya balik lagi ke dokter yang di rumah sakit, kemudian saya tanya kepada beliau. Beliau saat itu cuma bilang, anak ibu sih sehat-sehat aja. Kalaupun dia Down syndrome nanti berjalannya waktu itu akan kelihatan. Jadi untuk apa ibu cek kromosom kalau hanya untuk memastikan anak ini Down syndrome. Yang penting ibu sekarang menyiapkan mental, kemudian bagaimana ibu dan keluarga menerima dia bahwa ini adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Nanti kita bantu untuk memaksimalkan pertumbuhan otaknya dengan vitamin dan segala macamnya. Kita sama-sama untuk membuat dia menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Jadi akhirnya saya putuskan untuk tidak tes kromosom waktu itu. Dan ini ngobrol juga interaktif ya, kalau pernah komunikasi juga mungkin dengan yang katanya didiagnosa Down syndrome juga. Ini mah amat sangat ceria, percaya diri gitu ya. Ini gimana Bunda ngarahinnya waktu itu? Waktu itu diarahin ke kegiatan-kegiatan apakah sampai akhirnya jadi hobinya ini sekarang? Sebenarnya saya ngedidik dia itu sih cuma mau bikin dia sebagai anak
Down syndrome yang mandiri karena saya punya anak disabilitas. Kalau hitungan matematika ya Pak Ustadz, istilahnya saya bakalan nggak ada duluan gitu. Jadi saya harus mempersiapkan dia menjadi seorang anak Down syndrome yang mandiri. Apalagi kan sampai sekarang pun stigma tentang Down syndrome itu seorang yang udah nggak mampu berbuat apa-apa. Kemudian saya persiapkan itu supaya ketika saya nggak ada kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya punya kehidupan sendiri, jangan dia tidak boleh ngerepotin kakak-kakaknya, walaupun kakaknya akan menjaga dia gitu. Kemudian saya didik seperti saya mendidik kakak-kakaknya, jadi saya tidak memperlakukan dia istimewa, bahwa semua saya ajarkan untuk kemandirian gitu. Kemudian yang melihat bakatnya dia, potensinya dia justru gurunya dia di sekolah. Oh gitu. Ya, jadi dia suka nari-nari di sekolah. Iseng-iseng, Pak Ustadz. Iseng-iseng. Masya Allah. Iseng-iseng, kabut. Nggak taunya guruku yang ngeliatin. Ada nggak di videoin, kirim ke Bunda juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, pernah siapin Dan seperti apa. udah ada prestasi pencapaian apa aja nih sejauh ini nih? Aku dapat penghargaan dari Kartini Awards Oh, sama ya. Hairwall. Ya, Kartini Awards ya? Iya. Kartini Awards. Sama apa tadi satu lagi? Dia di akhir tahun 2024 dia dapat penghargaan sebagai Woman of the Year 2024 Masya Allah. dari Her World Indonesia. Kemudian waktu itu juga dari Kartini Awards sebagai Disability into Strange bareng sama Mbak Angki Yudhistira. Masya Sama Tuli Yundi itu. Ayunda sama Cinta Laura. Iya, Allah. jadi Masya Allah. sebagai seorang perempuan Down syndrome yang konsisten selama sekian belas tahun di bidangnya tari dan model, dan dia Alhamdulillah. bisa menjadi inspirasi dan berprestasi di situ. Alhamdulillah. Iya. Dan waktu itu untuk ngelola atau mengakomodir hobinya tuh sampai kayak dilesin gitu nggak? Iya. Dibawa ke sanggar Iya, tari waktu untuk itu saya bisa. tahun 2013 coba cari sanggar tari yang memang menerima anak berkebutuhan khusus, tapi saya kepengen dia di situ tidak hanya belajar, tapi juga dia bisa mengembangkan bakat dan potensi yang ada di dirinya dia. Dapat akhirnya ketemu. Alhamdulillah ada sanggarnya. ketemu. Sampai sekarang masih sampai latihan di sekarang situ masih terus? udah 13 tahun Ih, dia Masya di situ. Allah. Dan justru prestasinya dia berawal dari situ. Dia semakin tumbuh percaya diri, Iya. semakin berkembang dengan talentanya, dan bahkan sudah menari sampai ke Luar negeri, Brisbane dan ke Brisbane. Singapura juga. Brisbane, Iya. Australia. Australia. Masya Allah. Kapan itu terakhir ke sana? Tahun 2023 23 Ikut apa? Lomba gitu ya? Atau diundang untuk tampil di sana? diundang. diundang. Jadi acara World Down Syndrome Conference di Masya Brisbane, Allah. dan Bahkan- berkolaborasi dengan penari Penari Down dari- Syndrome dari Dari Singapura sama Oh, dari Australia negara-negara juga. lain juga ya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Seneng? bangga banget sih Pak Ustadz. Dan aku bilang terima kasih sama Tuhan. Aku juga tahu aku anak Down syndrome. Menemukan diriku, mencari diri itu sangat tak mudah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan yang paling penting perasaan Bunda juga bangga bahwa ini putrinya yang kata orang mungkin begini dan begitu, Masya tapi akhirnya bisa ada pencapaian. Perasaan bisa buat banggain orang tua itu juga ya. Masya Allah. Dan itu dia pemirsa adalah hikmah yang luar biasa di segmen baru yang pertama nih. Abis ini kalau masih bakal banyak nanya-nanya lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. ketika saya berpikir saya punya anak, dikasih anak berkebutuhan khusus, saya akan banyak ngajarin dia. Ternyata saya banyak dikasih pelajaran, yaitu belajar sabar dan ikhlas yang lillahi ta'ala. Sah Selalu Ada Hikmah. Tuh tigaan tuh kita ya ngebuka acaranya bareng sama Bunda sama Namira. Kita bakal lanjut lagi ngambil hikmah dari beliau-beliau ini, Masya Allah. Jadi kalau kita narik ke belakang, Bunda bisa ceritain nggak perjuangan Namira dari kecil menghadapi keterbatasan itu? Ya lingkungan nggak tahu ya, mungkin ada yang mulutnya juga kurang baik, jahat. Pernah nggak beliau sedih tahu-tahu pulang? Aku diledekin mah, terus tapi akhirnya dikuatin lagi sama Bunda atau gimana? Atau mungkin selalu ceria emang anaknya dari kecil? Iya, pernah Namira mengalami bullying. Waktu itu masih di TK, jadi saya masukkan ke sekolah reguler di TK. Oh, tetap yang Iya. biasa ya, gabung sama yang lain. Dia kan memang tidak bisa fokus lebih dari 1 jam. 20 menit aja fokus di satu pelajaran tuh udah bagus. Udah waktu mantap. masih kecil Keren. kan. Akhirnya selebihnya dia yang ngepel lah, yang ngomong sendiri lah, yang apa. Jadi teman-temannya melihat itu ngatain dia gila. Jadi dia dikatain, Namira gila, sampai
satu saat dia nggak mau, saya suruh berangkat sekolah nggak mau. Akhirnya saya cari tahu ternyata dia dikatain gila sama teman-temannya. Jadi waktu itu saya cuma ngobrol sama kepala sekolahnya karena saya pikir ini masih anak-anak TK juga ya yang belum mengerti. Mereka bilang gitu karena melihat Namira ngomong sendiri gitu kan. Jadi kan pikiran mereka yang ngomong sendiri itu orang gila. Jadi mereka mengatakan Namira Saya gila. mereka sendiri juga nggak ngerti gila itu apa Iya. ya. Namira ingat kejadian itu? Ingat Pak Ustadz. Waktu itu udah ngerti gila itu emang apa gitu? Atau ngerasa bener-bener aduh ini orang kok mulutnya gitu, aku ngerasa tersakiti gitu. Kalau sakit hati sih ada Pak Ustadz, tapi aku anggapannya nggak pernah aku anggapin. Nggak Nggak apa-apa, aku dipeduliin sampai aja ya. sekarang Pak Ustadz. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Sekarang Iya. kadang masih ada aja ya. Iya, waktu itu udah dia mulai memasuki dunia ya sosmed. Waktu Oh, itu ada ada aja yang komen-komen dia ya. ada yang dia pengen jadi admin dari seorang itu, katakanlah sekarang mungkin Administrator. konten kreator gitu. Oke. Kemudian dia mencoba bicara kalau saya juga model, saya juga ini, tapi dia balas chatnya, Kayak kata lo kalian model seperti apa ini. gitu. Katanya seperti ini Pak Ustadz, kayak agensi mau mana? Kami nggak mau model. Astagfirullahaladzim. Terus dia juga dikatain otak kosong, nggak bisa apa-apa. Nah waktu itu dia nunjukin itu ke saya, terus dia nangis. Kenapa saya begini? Kan aku juga nggak mau seperti ini. Gua nggak Apalagi minta. dimasukin story-nya dia. Sama dia di storyin. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi Kemudian saya kuatkan dia bahwa saya bilang Allah itu maha baik, bahwa Allah menjadikan Namira seperti ini untuk membuat Namira itu spesial. Saya bilang. Betul. Kalau kamu tidak Down syndrome, mungkin kamu tidak bisa menjadi seperti sekarang. Kamu tidak bisa menjadi model, kamu tidak bisa menjadi inspirasi banyak orang. Betul. Dan apa yang Allah berikan dalam kekurangan kamu, lebih banyak lagi Allah kasih kelebihan yang orang lain nggak bisa melihat kelebihan itu. Jadi kamu harus semangat bahwa yakin Allah itu maha baik. Dan kalau beliau atau orangnya yang diuji sebagaimana Namira diuji belum tentu sanggup, belum tentu bisa jadi kayak begini. Iya. Dan yang paling penting yang kau yakini ya bahwa kebaikan itu standarnya satu, bikin kita tambah dekat sama Allah. Iya. Kondisi kayak gini Insya. tapi bikin tambah dekat sama Allah, kebaikan. Daripada mungkin dia kaya, katanya cantik, punya ini, punya itu, punya segalanya tapi sombong, menjelekin orang, tambah jauh dari Allah, maka ya musibah. Karena kebaikan sejatinya ada di sisi Allah. Dan ini malah menjadi inspirasi ya. Alhamdulillah. Justru akhirnya saya yang belajar dari Namira. Jadi ketika saya berpikir saya punya anak, dikasih anak berkebutuhan khusus, saya akan banyak ngajarin dia. Ternyata saya banyak dikasih pelajaran, yaitu belajar sabar dan ikhlas yang lillahi ta'ala. Masya Allah. Terus Namira kalau lagi kayak misalnya capek, lelah, namanya berjuang, bahkan bersaing dengan sekian banyak orang, ada yang mulutnya jahat dan lain-lain. Yang nguatin Namira apa biasa? Kalau lagi down, lagi capek? Berdoa dalam hati untuk menguatkan diri. Aku yakin aku bisa dan aku harus jalan itu semua. Walaupun Tuhan dekat di aku dan sering bisikin juga. Jadi didoain aja dalam hati, udah nanti sisanya Allah yang mudahkan. Iya. Ya, alhamdulillah. Terus targetnya ke depan, harapannya Namira pengen ngapain lagi nih? Selain udah sekarang udah merambah, tadi katanya udah tari, udah bikin jadi konten kreator juga, bahkan bisa acting. Ada target-target apa lagi yang ke depan? Action bareng dengan om saya sendiri Pak Ustadz. Oh iya, Iya. omnya untuk apa? Film gitu atau Film. bikin konten? Iya, omnya di bidang film udah. Iya. Beda aktor. Omnya Tio Pakusadewo omnya. Oh iya, ini ponakannya Om Tio Pakusadewo. Masya Allah. Ternyata ponakannya Om Tio, alhamdulillah. Terus sih sering ketemu beliau. Satu Masya Allah. rumah. Satu rumah, Satu atap. setiap hari satu. Masya Allah, tabarakallah rahmat ya, alhamdulillah. Nanti kau menantikan hasil karyanya beliau main tampil bareng. Nah ini inspiratif banget ya. Jadi emang suka acting juga? Suka Pak Ustadz. Masya Allah. Susah nggak sih latihan Enggak. acting? Karena aku ngedrama sendiri. Kadang kan dapat. Oh, meranin diri sendiri Iya. gitu ya. Jadi dapat banget feel-nya ya. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terus tapi bisa gitu pas acting nangis beneran sampai netesin air mata. Ada Pak Ustadz di hari hutan ada di situ. Nggak, waktu dia itu pernah bikin dari produksinya Kemendikbud, Oke. jadi kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Nah, Oh, yang meranin? Namira. Oh,
Masya ini Allah. film. Nah, di situ dia harus acting nangis, acting ketakutan seperti itu. Sutradaranya sendiri sampai kaget gitu karena dia awalnya berpikir akan mendirect anak Down syndrome pasti susah banget Susah, gitu. sulit. Tapi alhamdulillah sampai datang ke rumah ngobrol, mau mendalami dia gitu. Alhamdulillah begitu di direct sangat gampang banget, malah sutradaranya bilang termasuk yang paling cepat di direct dan dia membuktikan bahwa disabilitas itu ternyata bukan menjadi penghalang dan ternyata seorang anak Down syndrome itu bisa. Inspiratif banget pemirsa, kalau masih banyak yang bakal diobrolin dan tanyain. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, kita jeda sebentar, balik lagi di Sah, Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Betul Namira? Banyak hikmahnya kan? Alhamdulillah. Kita lanjut ngobrol lagi ya dengan Namira sama bundanya. Namira, kalau Namira sendiri, menurut Namira hikmahnya apa nih selama ini kita nggak minta pengen terlahir di keluarga yang mana, jadi seperti apa. Tahu-tahu Allah takdirin takdir terbaiknya, kata orang Namira dan sindrom. Kalau kata Namira ada hikmahnya apa nggak sih? Harus dijalanin dan harus diterima. Hikmahnya bahwa Hikmahnya Namira bahwa bisa aku menjadi inspirasi inspirasi banyak orang. Alhamdulillah. Pernah ini nggak ngambek sama Allah? Ya Allah, kenapa aku begini, yang lain nggak begini? Gitu. Sempet Pak Ustadz, aku bertanya-tanya soal itu. Aku nanyain sama Pak Ustadz nih, kenapa saya selalu dingin? Kayak terus-terusan gitu Pak Ustadz. Selalu apa? Denging. Kenapa denging? Kenapa Oh, kayak gini kupingnya. kupingnya? Berdenging seperti itu, ya. Kenapa kamu jadi seperti ini? Itu seperti ini Baik, Pak Ustadz. bismillah. Kalau ini izin menjawab ya. Kalau masalah kuping berdenging atau gimana, itu Koko tidak tahu alasannya, mungkin karena ada medis atau seperti apa ya. Itu, dan kalau misalkan nanti ada yang berkata, nanti kalau denging jam segini, nanti apa segala macam, itu nggak bisa dipegang, nggak ada artinya. Ya, karena sekali lagi yang paling penting bagi kita sebagai hamba adalah gimana caranya dari setiap kejadian adalah jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, kalau pengen jujur nanti kalau suatu saat nyampe surganya Allah, bisa jadi bukan karena ibadah kita, Gitu, tapi justru karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. gitu. Namira sabar ngadepin mulut orang, takdir dari Allah, ya. Maka itu sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada mungkin, ya kita tahu ibadah kita sebagai segimana sih Bu, ya, kita sholat kadang sering lupa rokaat, kadang ditunda-tunda, kadang diganggu juga dengan ada kurang ikhlas ketika bersedekah, ya. Tapi akhirnya atas izin Allah, kita ada yang diuji sakit, ada yang diuji lapar, dan yang lain-lain. Tapi kalau gara-gara itu kita jadi tambah banyak sujudnya ke Allah, maka bisa jadi lebih baik, lebih mudah ke surganya Allah daripada yang sehat tapi maksiat. Terima kasih Pak Ustadz, aku udah lega dengarnya. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih denging. Nggak apa-apa. Mungkin aku pernah down, pernah ribut, tapi aku harus berkarya terus, harus nunjukin semuanya. Aku bilang terima kasih sama Tuhan juga sih. Iya. Aku banyak belajar dari Nabi juga, dan aku juga harus sabar ngadepin dunia ini. Cacian di luar sana juga aku hadapin, tapi yang menguatkan aku cuma bunda yang selalu bikin aku seperti ini sampai sekarang. Bismillah. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Dan mau satu dunia cinta, tapi Allahnya benci gara-gara kita nggak jadi orang yang baik, tetap nggak boleh ke surga. Tapi kalau satu dunia benci, tapi kita benar-benar jadi orang yang baik, dan Allah suka meskipun manusia nggak suka, siapa yang bisa ngelangin kita nyampe surganya? Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha pendengar. Apa yang aku doakan, apa yang aku sholatkan, dijabah mungkin sama Tuhan. Dan aku tahu aku adalah Namira, bidadari surga. Masya Allah. Lebih mudah ke surganya Allah, beliau sekali lagi, daripada kita mungkin atau yang di luar sana yang ngakunya normal. Karena sekali lagi kebaikan itu standar satu, apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Namira, terakhir ke kamera dong. Motivasi kasih ke teman-teman yang mungkin di luar sana yang nonton mungkin kena Down syndrome juga atau dibully orang juga, kasih ke penguatan ke mereka. Lihat ke kamera. Seperti biasa. Semangat, jangan mudah menyerah. Apapun dari kakak, mungkin kakak yang depan kalian mungkin banyak belajar, banyak untuk berproses juga sama orang tua juga. Tunjukin kalau kakak punya inspirasi, kalian juga mau nyoba kita semua. Selalu bersyukur dan semangat untuk Alhamdulillah. patahkan stigma yang ada. Makasih banyak.
Namira, Bunda, Sama-sama. doain Koko juga ya. Insya Allah. Masya Allah. Makasih banyak inspirasinya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini penonton yang ngelihat juga jadi inspirasi banget, motivasi banget buat kita untuk terus berkarya sebagaimana beliau, Namira dan Bunda, masya Allah. Dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya tentu dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Untuk itu sampai jumpa di episode selanjutnya di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.